Film Indonesia memiliki keunggulannya sendiri baik dari genre romance, horror, action, ataupun yang lainnya. Dan pastinya bukan cuma tayang di Indonesia. Film-filmnya juga bahkan ada yang tayang sampai ke luar negeri. Mulai dari negara tetangga yaitu Malaysia sampai ke Amerika Serikat, dan di list kali ini gue fokus ke film-film horor asal Indonesianya aja yang mungkin berhasil mencuri perhatian para pencinta film di mancanegara. Bukan hanya tayang di luar negeri, tentunya film-film yang ada di list kali ini juga meraih beberapa penghargaan di ajang film internasional. Bisa sampai mendunia, sehoror apa kira-kira film yang ada di list kali ini. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gue lagi Are yang akan memberikan film-film horor yang berhasil tayang di luar negeri. Dan buat kalian para pecinta film, apalagi yang demen banget film horor Indonesia, boleh subscribe dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, mari langsung aja masuk ke dalam list filmnya. Siapa yang gak kenal dengan film yang satu ini? Hasil remake film 1980-an ternyata memiliki peminat yang cukup menjanjikan, dan bahkan film dengan judul Pengabdi Setan ini sudah tayang di beberapa negara seperti Thailand, Spanyol, dan lain-lain. Pengabdi Setan bercerita tentang Rini beserta bapak, ibu, dan ketiga adik laki-lakinya terpaksa tinggal di rumah neneknya di luar kota setelah rumah mereka dijual untuk pengobatan sang ibu. Ibunya sakit selama 3,5 tahun tanpa diketahui penyebabnya sehingga keluarganya mengalami krisis finansial. Setelah ibunya meninggal, ayah Rini pun pergi untuk sebuah pekerjaan dan teror mulai muncul di keluarga tersebut. Film horor yang satu ini berhasil mendapat beberapa penghargaan nasional dan bahkan internasional, dan salah satunya sebagai film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival. Dan ini salah satu film horor yang masih menjadi favorit gue sendiri. Alur ceritanya sendiri berjalan dengan sangat baik, bahkan scoring, tone warna film, serta set tempat semuanya mendukung film ini dari awal sampai akhir. Yang mencuri perhatian gua di film ini adalah penampilan ibu yang diperankan oleh Ayu Laksmi. Walaupun minim dialog, tapi aktingnya kalau bisa gua bakalan beri 4 jempol sekaligus. Untuk departemen akting yang lainnya juga semuanya ikut andil dan berperan dengan porsi yang pas. Walaupun ini film remake, tapi gue sendiri nggak nonton film terdahulunya dan seseram apa. Tapi bener-bener Joko Anwar selaku sutradara berhasil ngebangun kengerian-kengerian yang bikin wow buat para penontonnya. Pengabdi Setan tayang perdana pada 28 September 2017. IMDb memberikan rating pada sebuah film horor creepy ini sebesar 6,6 serta di-vote lebih dari 8.000 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Film yang satu ini berhasil meraih penghargaan seperti Bucheon Award dari Network of Asian Fantasy Film, dan hebatnya lagi di Amerika Serikat film dengan judul Modus Anomaly ini juga sukses diputar di Austin Film Festival World Premiere. Modus Anomaly mengisahkan tentang seorang pria yang terbangun dari pingsannya dan menemukan dirinya berada di hutan belantara yang terpencil. Dia sama sekali nggak mampu mengingat identitas dirinya, mengapa dia dapat berada di tempat tersebut, dan bagaimana cara agar dia dapat keluar dari sana. Setelah menemukan dan menyaksikan satu rekaman video di sebuah rumah yang nggak berpenghuni, pria tersebut pun akhirnya sadar bahwa dia adalah seorang suami dari seorang wanita sekaligus ayah dari 2 orang anak. Film Modus Anomaly sebenarnya memiliki alur cerita yang sederhana dan plot twist yang cukup menjanjikan. Film ini bisa gua katakan berhasil menghadirkan kualitas produksi yang mumpuni dan mungkin merupakan tata produksi film Indonesia terbaik selama beberapa tahun terakhir. Modus Anomaly adalah sebuah bukti nyata dari kecerdasan seorang sutradara Joko Anwar. Walaupun sebagai sebuah horror thriller, Modus Anomaly benar-benar berhasil dibawakan oleh Joko Anwar. Dia mampu menyulap penampilan jalan cerita dari Modus Anomaly terlihat menjadi begitu kompleks dan sangat misterius, apalagi dimainkan oleh Dion Wiyoko yang kualitas aktingnya untuk film ini keren banget. Overall, Modus Anomaly adalah film dengan alur sederhana namun dikemas semenarik mungkin yang cocok banget ditonton buat kalian yang suka dengan genre horror thriller. Modus Anomaly tayang perdana pada 26 April 2012. IMDb memberikan rating pada sebuah film horror thriller keren ini sebesar 5,5 serta di-vote dari 2.000 pengguna akun dengan dilabeli dewasa. Jalan ceritanya yang gak biasa ditambah lagi dengan sinematografi yang memukau membawa film ini mendunia. Film ini berhasil diputar di berbagai festival film internasional seperti Bucheon International Fantasy Film Festival dan Hong Kong Asian Film Festival dengan judul film Kala.
Kala mengisahkan tentang seorang jurnalis pengidap narkolepsia yaitu Janus. Bersama dengan dua orang polisi yang bernama Eros dan juga Hendro harus berhadapan dengan kasus pembunuhan. Ketika sedang melakukan pengusutan mengenai kasusnya, kejanggalan-kejanggalan pun terjadi hingga mereka bertemu sosok makhluk gaib bernama Pindoro yang membawa mereka pada sebuah misteri. Film kala ini memiliki karakter tema dan estetik bergaya film noir dan dibumbui juga dengan sedikit unsur horornya. Film ini juga termasuk film yang sangat nyeni, bukan hanya ditampilkan lewat art directionnya tapi juga lewat sinematografinya yang sangat bagus. Terlebih didukung dengan tuntun warna yang pas dan membuat suasana lebih terasa kuno dan sangat kelam sesuai dengan judulnya. Didukung oleh cast-nya yang sangat luar biasa, ada nama Fachri Albar yang tampak sangat cocok memerankan seorang jurnalis pengidap narkolepsia yang dapat tidur kapanpun dan dimanapun. Aryo Bayu juga tampil menawan sebagai seorang polisi protagonis namun tetap punya rasa dingin dan terasa sedikit angkuh. Kala adalah trailer yang brilian, semua ini nggak terlepas dari peran sutradara Joko Anwar yang dapat menunaikan tugasnya dengan sangat mengagumkan. Kala tayang perdana pada 19 April 2007 dan IMDb memberikan rating pada sebuah film horor thriller ini sebesar 7,0 serta di vote dari 900 pengguna akun dengan dilabeli dewasa. Film horor asal Indonesia yang satu ini sempat dicekal dan dilarang tayang di Malaysia. Akan tetapi selain tayang di Indonesia, film ini juga ditayangkan di Eropa dan Amerika. Sebelum film ini dirilis di Indonesia pada tahun 2009, film Rumah Dara ini telah ditayangkan di berbagai festival film internasional. Rumah Dara menceritakan tentang Dara sebagai seorang wanita pengelola restoran yang hidup sendirian. Dia tinggal di sebuah rumah tua bersama ketiga anaknya yaitu Adam, Arman, dan juga Maya. Di suatu malam yang dipenuhi dengan hujan, Maya yang mengaku bahwa dirinya baru saja dirampok diselamatkan oleh sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan mereka dari Bandung untuk kembali menuju Jakarta. Ada Eji dan juga istrinya yaitu Astrid bersama dengan keluarga yang lainnya tentu nggak akan menyangka bahwa niat tulus mereka dalam menolong Maya akan berakhir dengan serangkaian teror yang akan terbentang di hadapan mereka. Nah, gua nggak expect dulu kalau Indonesia bakalan memproduksi film yang seperti ini. Cerita yang menarik dan tempat syuting yang hanya di rumah menjadikan film ini lebih berwarna dan kesan menyeramkannya dapat banget. Kelebihan utama dari film ini yaitu acting dari para pemerannya. Mulai dari para korban hingga keluarga psikopat semuanya tampil sangat brilian. Para korban yaitu Dara dan keluarganya ibarat Julia Estelle hingga Aryo Bayu bisa benar-benar memperlihatkan ketakutan yang luar biasa, tapi di sisi lain juga bisa menjadi brutal di saat keadaan yang sangat mendesak. Itu yang menciptakan tensi film ini lebih menarik. Pokoknya kita harus memberikan pujian penuh bagi The Mo Brothers selaku sutradara yang berani untuk memberikan sebuah sajian baru bagi para penggemar film horor Indonesia. Secara keseluruhan, film Rumah Dara ini memberikan kualitas akting yang mumpuni dari para pemerannya dan juga thriller sadis yang cukup berani ditampilkan sutradara. Rumah Dara tayang perdana pada 13 November 2009. IMDb memberikan rating pada sebuah film thriller sadis ini sebesar 6,5 serta di vote lebih dari 3.000 pengguna akun dengan dilabeli dewasa. Film yang satu ini meraih penghargaan sebagai film terbaik di Festival Film Fantasi Internasional Puncheon di Korea Selatan. Dan film ini telah diputar di berbagai festival di dunia seperti di Inggris, Kanada, Spanyol, Belanda, dan beberapa negara lainnya. Dengan judul film Pintu Terlarang. Pintu Terlarang mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Gambir yang berprofesi sebagai pematung spesialis perempuan hamil. Sekilas dia memiliki semuanya. Uang, kepopuleran, istri yang cantik, dan dua sahabatnya yang sangat loyal. Satu-satunya yang hilang dari kesempurnaan ini adalah seorang anak yang menjadi sumber omelan ibunya untuk segera memiliki momongan. Meskipun semuanya dalam hidupnya nampak normal, setelah film ini berjalan, hal-hal aneh pun muncul dan misteri demi misteri mulai terkuak. Pintu Terlarang mungkin gak mengandung plot twist dan berbagai potongan misteri yang sangat kompleks. Pokoknya ini sederhana namun tetap kreatif dan original pastinya. Akan ada banyak puzzle tersembunyi dalam setiap frame pada film Pintu Terlarang besutan sutradara Joko Anwar ini. Dimainkan juga oleh aktor kenamaan Indonesia pada saat itu yaitu Fachri Albar, benar-benar memberikan kesan yang sangat bagus dan karakternya nempel banget dengan dia. Secara keseluruhan film Pintu Terlarang ini cocok banget ditonton buat kalian pecinta film misteri horor yang memberikan cerita menarik untuk diikuti.
Pintu Terlarang tayang perdana pada 22 Januari 2009. IMDb memberikan rating pada sebuah film horor mendunia ini sebesar 6,8 serta di-vote lebih dari 2000 pengguna akun dengan dilabeli dewasa. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film horor asal Indonesia yang berhasil mencuri perhatian orang luar. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Gue Are, see you in the next film.